Hai para Sundaners, kumaha kabarna damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Dengan banyaknya yang request alur film Gintama, kali ini kita akan membahas film tersebut. Dengan bintang utama dalam film ini pasti sudah banyak yang tahu nih, Shun Oguri, sang Takia Genji di film Crow Zero. Berbalik 180 derajat dengan aktingnya ketika di film Crow Zero. Kali ini memerankan karakter yang sangat kocak dan juga konyol, yaitu Gintoki Sakata, samurai yang sudah pensiun gara-gara ada larangan dari pemerintah untuk menggunakan sebuah pedang. Film ini penuh dengan komedi yang bisa mengguncang perut. Jadi, film ini mengisahkan alien yang menginvasi bumi yang bernama Amanto. Tepatnya di zaman di mana Tokyo masih bernama Edo saat pemerintahan dikuasai oleh shogun. Gintoki yang diperankan oleh Oguri akan bermain bersama Kagura yang diperankan oleh gadis imut bernama Kanna Hashimoto, seorang alien dari klan terkuat di planetnya. Dan juga Shinapchi yang diperankan oleh Masaki Suda, seorang samurai juga tapi agak penakut. Mereka bertiga merupakan kelompok pekerja serabutan untuk cari uang demi melangsungkan kehidupan yang bernama Yorozuya. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video-video terbaru di channel ini. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dahulu kala, di Jepang tepatnya di kota Edo yang sekarang menjadi Tokyo merupakan tempat lahir dan tumbuhnya para samurai-samurai hebat. Namun, sejak kedatangan alien yang bernama Amanto, semuanya berubah. Amanto menginvasi bumi dan menguasai peradaban di zaman Edo. Shogun yang tumbuh pada Amanto membuat sebagian kelompok samurai berperang dan bertarung melawan Amanto. Peperangan itu disebut dengan Perang Zoi. Dalam perang itu ada beberapa samurai yang sangat mencolok, dan berkat kehebatannya dalam perang itu mereka akhirnya menjadi legenda. Salah satunya adalah Katsura Kotaro, Takasugi Shinsuke, dan tentu saja Gintoki Sakata. Karena kehebatan dan keganasannya saat melawan Amanto, Gintoki akhirnya dijuluki Shiroyasa yang berarti iblis putih. Dikarenakan rambut peraknya dipenuhi oleh darah, oleh karena itu dia ditakuti para Amanto maupun teman-temannya. Setelah masa-masa sulit itu berlalu, manusia akhirnya hidup berdampingan dengan Amanto dalam naungan shogun yang menjalankan kepemerintahan yang diatur oleh Amanto. Di era ini ada larangan menggunakan pedang, oleh karena itu Gintoki menggunakan pedang kayu. Ini adalah Shinfashi, seorang mantan samurai yang sekarang menjadi kasir di kedai, di mana dia sering dimarahi oleh pemilik kedai tersebut karena memang keahliannya cuma berpedang. Disinilah dia bertemu dengan Gintoki yang tanpa sengaja menyelamatkannya lantaran makanan manis yang sedang Gintoki makan tumpah gara-gara keisengan Amanto pada Shinapshi. Gintoki pun menghajar Amanto tersebut, dan singkat cerita, Shinapshi akhirnya menjadi partner Gintoki dalam Yorozuya, semacam freelancer atau pekerja serabutan yang menunggu ada orang untuk memakai jasa mereka. Dalam kelompok itu ada juga seorang Amanto yang bernama Kakura, seorang gadis imut tapi dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Pasalnya dia merupakan salah satu klan terkuat di planetnya yang bernama Yato. Dia datang ke bumi sebenarnya untuk menghilangkan darah klannya yang suka bertarung. Namun sebelum bertemu Gintoki dan Shinapshi, dia dimanfaatkan oleh Yakuza yang selalu menyuruhnya untuk membunuh. Dia juga suka memakai payung karena klan Yato tidak suka dengan sinar matahari. Selain itu, Kagura juga mempunyai anjing besar yang bernama Sadaru. Dia merupakan anjing kuil penjaga dewa atau Inugami. Suatu hari saat melihat acara di televisi, Gintoki melihat orang yang menangkap kumbang dan tertarik untuk menangkapnya juga karena ada peluang bisnis di sana. Saat mencari kumbang di hutan, ternyata mereka bertemu dengan komandan Shinsengumi yang bernama Kondo Isao. Meskipun dia seorang komandan, tapi dia tidak memiliki wibawa layaknya pemimpin. Bahkan dia dijuluki gorila karena postur tubuhnya mirip gorila.
Saat ini dia sedang dilumuri madu di sekujur tubuhnya untuk memancing kumbang hinggap di tubuhnya. Gintoki dan kawan-kawannya akhirnya tahu bahwa semua anggota Shinsengumi sedang mencari kumbang emas peliharaan Shogun yang lepas. Dalam pengajarannya terjadi hal-hal yang konyol, seperti saat Gintoki menemukan kumbang raksasa yang ternyata itu adalah Kapten Divisi 1 Shinsengumi yang bernama Sougu Okita yang sedang menyamar untuk mendekati kumbang kemudian menangkapnya. Juga saat Kondo berlari telanjang yang mana di saat yang lain mengejar kumbang, dia malah berlari mengubah haluan saat melihat Tai Shimura yang tak lain adalah kakak kandung Shinapsi Shimura yang kebetulan berada di sana. Saat mendekat, Kondo dihantam dengan pemukul bisbol dan terpental jauh ke langit. Di tengah-tengah pengajaran kumbang emas itu, tiba-tiba para Shinsengumi dihadang oleh seseorang yang bernama Kotaro Katsura yang biasa dipanggil Zura oleh Gintoki. Dia adalah karakter yang digambarkan paling konyol dan idiot. Dia adalah seorang pemberontak negara dan dia termasuk buronan yang paling dicari. Dia mempunyai peliharaan yang bernama Elizabeth. Namun, Gintoki biasa memanggilnya dengan nama Kitaro. Elizabeth ini merupakan alien klan Rinho, yaitu klan dengan bapak-bapak yang berkostum penguin. Di sisi lain, Gintoki yang mengejar kumbang emas itu bersama teman-temannya juga diikuti oleh seorang wakil komandan kepolisian Shinsengumi yang bernama Toshiro Hijikata. Selain sangat menyukai mayones, dia ini disebut sebagai iblisnya Shinsengumi karena kelihayan dan ketangkasannya memakai strategi pedang untuk menyerang lawannya. Pada saat Gintoki hendak menangkap kumbang tersebut, tanpa diduga ada ikan besar muncul dari sungai dan melahap kumbang tersebut. Pupuslah semua harapan Gintoki dan yang lainnya. Pada suatu malam, Katsura diikuti oleh seseorang yang misterius dan diketahui bahwa orang itu adalah Nizo Okada yang memegang sebuah pedang terkuat yang bernama Benizakura. Sebelumnya, memang sudah umum di kalangan masyarakat bahwa terjadi banyak kasus yang disebut dengan Sujigiri, yaitu pembunuhan di jalanan yang dilakukan oleh seseorang yang baru memiliki pedang dan teknik baru. Dalam hal ini yang melakukannya adalah Nizo Okada ini. Meskipun dia buta, namun dengan kekuatan pedang Benizakura dia menjadi kuat. Katsura pun dibantai oleh Nizo. Nizo Okada ini merupakan anak buah dari seseorang yang bernama Shinsuke Takasugi, yang mana Shinsuke ini merupakan teman masa kecil Gintoki dan Katsura. Dalam cerita masa kecilnya, mereka bertiga dilatih dan diajari ilmu oleh seseorang yang bernama Shoyu Yoshida. Saat perang Zoi, Gintoki dihadapkan pada sebuah dilema yang mengharuskan menebas kepala gurunya itu demi menyelamatkan temannya yang lain, yaitu Katsura dan Shinsuke. Hingga terjadilah perpecahan di antara dia dan juga Shinsuke Takasugi. Bahkan sampai sekarang, Shinsuke ini masih menjadi pemberontak yang tetap akan menggulingkan pemerintahan yang sekarang dikuasai oleh Amanto. Mengetahui bahwa Katsura telah dibantai dan menghilang, Elizabeth yang selalu bersama Katsura pun sedih karena kehilangan orang yang paling berharga dalam hidupnya. Kemudian dia pergi ke Yoryuza untuk meminta bantuan Gintoki dan kawan-kawan untuk mencarikan Katsura. Tapi Gintoki malah mendapatkan pekerjaan lain, yaitu mencari pedang Benizakura yang dibuat oleh seorang pandai besi yang bernama Tetsuya Murata dan adiknya yang bernama Tetsuko Murata. Mereka berdua anak dari seorang pandai besi terkenal yang bernama Jintetsu Murata. Tetsuya bercerita panjang lebar tentang pedang Benizakura tanpa menghiraukan omongan Gintoki. Di malam selanjutnya, Elizabeth bersama Shinapsi berencana untuk mengalahkan Nizo Okada. Namun, sekali tebas Elizabeth malah menghilang. Saat itulah Gintoki datang dan bertarung dengan Nizo. Namun Gintoki kalah, dan pada saat pedang menusuk perut Gintoki dengan pedangnya, Shinapsi datang dan menebas tangan kanan Nizo. Saat Nizo marah dan akan menyerang Shinapsi, untunglah ada Sougo dan para Shinsengumi yang lain datang untuk membantu hingga membuat Nizo kabur. Para Shinsengumi sudah mengetahui bahwa yang mereka hadapi sekarang ini adalah mantan pemberontak di perang Zoi dan juga teman masa kecil Gintoki yang bernama Shinsuke Takasugi. Dia merekrut beberapa orang untuk membantunya membangkitkan Kitai, yaitu kelompok radikal yang bertujuan untuk menggulingkan Bakufu atau Shogun. Di sisi lain, Kagura yang sendirian mencari Katsura mencoba untuk menembak Shinsuke yang dia temui. Namun dihadang dan ditembak oleh anak buah Shinsuke yang bernama Matako Kizima, seorang wanita cantik yang ahli dalam tembak-menembak dengan pistol. Dalam duel itu, Kizima kewalahan dan datanglah anak buah Shinsuke yang lain. Dia adalah Hinpeita Takeshi, seorang yang ahli dalam strategi namun lalikon atau sukanya pada gadis-gadis muda.
Sementara itu, Gintoki yang sekarang dirawat oleh kakak Shinapsi di rumahnya. Meski terlihat kalem, tapi cewek ini sadis loh. Setelah beberapa hari, tiba-tiba Tetsuko datang dan menceritakan sebuah fakta bahwa pedang Benizakura yang dipakai oleh Nizo itu merupakan pedang yang dibuat oleh kakaknya yaitu Tetsuya, dengan menggunakan kecerdasan buatan yang disebut dengan Isol, sehingga membuatnya seperti parasit yang dapat memanipulasi tubuh penggunanya. Selain itu, pedang Benizakura juga bisa merekam data pertarungan yang pernah dilakukan untuk meningkatkan kemampuannya. Dengan kata lain, pedang itu hidup. Tetsuko meminta Gintoki untuk menghentikan kakaknya yaitu Tetsuya Murata. Meskipun dilarang keluar oleh Tai Sumura, Gintoki tetap berangkat untuk mencari pedang Benizakura. Namun sebelum itu dia mampir ke tempat seorang mekanik dan seorang penemu hebat di era ini. Dia adalah Gengai Hiraga. Dia juga sama konyolnya dengan Gintoki. Di sela-sela keseriusan Gintoki meminta alat yang bisa membuatnya menang dengan mudah, malah dikasih buah iblis Gomu-Gomu. Kemudian dipasangkan topi jeraminya milik Monkey D. Luffy. Tapi pada akhirnya, Gintoki diberikan sebuah kendaraan terbang yang akan dibawa Gintoki menuju markas Shinsuke yang berupa kapal besar. Di samping itu, Gintoki juga diberikan pedang oleh Tetsuko. Sementara itu, Kagura yang ditangkap oleh Takeshi malah diberikan makanan yang banyak. Dan Takeshi merasa senang melihat Kagura yang banyak makan. Takeshi ini sangat menyukai gadis-gadis terutama yang imut-imut. Setelah itu, Kagura diikat di papan kayu. Tak lama kemudian, Shinapsi datang untuk menyelamatkan Kagura. Namun, ya begitulah, hanya gertakan saja. Karena Shinapsi juga sebenarnya tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan semua pasukan musuh atau tidak. Beruntung saat Shinapsi akan diserang, tiba-tiba kapal terguncang dan itu adalah Shinsengumi yang menyerang kapal mereka. Di kapal Shinsengumi yang sedang dalam penyerangan kapal musuh, Komandan Kondo saking semangatnya malah terjatuh ke bawah. Sementara di kapal Shinsuke, ternyata tangan Nizo yang terpotong tergantikan dengan parasit dari pedang Benizakura. Di dalamnya juga ada Kagura dan Shinapsi yang sedang mencari Katsura. Tak disangka mereka berdua akan langsung bertemu dengan Shinsuke. Namun tiba-tiba Elizabeth datang untuk menyelamatkan mereka. Dan ternyata di dalam Elizabeth itu muncul Katsura yang selama ini dicari. Ternyata dia selamat dari tebasan pedang Benizakura berkat buku yang dia bawa karena kebiasaannya mengenai buku tersebut. Katsura mencoba untuk berbicara dengan Shinsuke, namun dia pergi. Dan tak lama kemudian datang Takeshi dan Kizima untuk menghadang mereka. Takeshi berhadapan dengan Shinpachi, sementara Kagura berhadapan dengan Kizima. Pertarungan sengit antara pasukan Shinsengumi dan pasukan Shinsuke pun berlangsung. Dan tak lama kemudian Gintoki datang bersama dengan Tetsuko dan terjadilah pertarungan antara Gintoki dan Nizo Okada. Saat itu Nizo terus terdesak dan kalah unggul dengan Gintoki. Pada akhirnya Nizo berubah wujud menjadi monster yang kehilangan kendali. Dia tidak lagi peduli siapa yang diserang, baik itu musuh ataupun bukan. Atas kejadian itu Tetsuya terkena hampasan dari Nizo dan akhirnya meninggal dunia. Dan dengan menggunakan pedang yang telah diberikan oleh Tetsuko kepada Gintoki, dia berhasil mengalahkan Nizo dan membuatnya lenyap. Sementara saat Katsura berbicara dengan Shinsuke, tanpa diduga Amanto datang dan menangkap Katsura. Ternyata Shinsuke sudah lama bekerja sama dengan Amanto. Motif Shinsuke untuk menghancurkan dunia adalah karena dia masih menyimpan dendam atas kematian gurunya yang bernama Shoyu Yoshida. Shinsuke pun akhirnya bertarung dengan Gintoki dan pertarungan itu dimenangkan oleh Gintoki. Dalam diri mereka berdua dan juga Katsura tersimpan kenangan masa kecil yang begitu dalam. Shinsuke yang kalah dari Gintoki menggertak Gintoki untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba terjadi ledakan di kapal itu. Ternyata itu adalah ulah Katsura. Dia sudah memasang beberapa bom untuk menghancurkan kapal itu. Setelah itu Shinsuke dan anak buahnya pergi dengan pesawat Amanto. Sementara Shinapsi dan Kagura pergi bersama para Shinsengumi. Dan Gintoki dibawa oleh Katsura menggunakan parasut yang dibawa oleh Elizabeth yang ternyata masih hidup. Pada akhirnya cerita Gintoki dan kawan-kawan kembali ke tempat masing-masing dan menjalani hidup dengan damai sebagaimana biasanya, dan film pun selesai. Gesan. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan film Gintoki ini di sesi yang kedua, silakan komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit, kurang dari ningali film si otong undur diri dan salam Sundaners.